Assalamualaikum teman-teman Nay. Kembali lagi bersama Naya. Kali ini Nay mau memberikan sebuah kajian bermanfaat terkait bencana banjir Sumatera, di mana Shirley dan Henry memberikan sebuah narasi bagus untuk dicerna. Yuk simak kajian ini dengan santun ya. Langsung saja cekidot. Kalau menurut saya pribadi, dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian warga negara, saya lebih memutuskan untuk menunggu aja apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena begini, saya yakin mereka juga pusing gitu. Apa yang harus dilakukan sekarang tuh mereka juga pelan-pelan perbaiki. Mereka itu siapa? Ya pemerintah. Yang di sana atau di pusat? Di pusat dan di sana. Sama-sama pusing itu. Anda yakin pusing itu? Lah iyalah, masa ketawa-ketawa kan enggak? Makanya kemarin waktu Teddy Pras kumpul itu kan pada mukanya serius semua tuh. Minta dihargai. Pusingnya apa maksudnya? Anda harus jabarkan pusingnya gimana? Apa yang Anda bayangkan ya? Apa yang Anda bayangkan? Kayu di mana-mana. Korban di mana-mana. Nah, ini kan pusing pasti ya, semua pusing. Tapi prioritas apa yang mungkin mereka punya kendala paling berat? Satu, menemukan jumlah korban yang hilang. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau udah ketemu itu harus dibikin sehat. Oke. Nah yang ketiga, baru kemudian humanitarian aid itu masuk tuh. Termasuk sembako dan lain-lain. Setelah itu BRR-nya. Itu rumah kan hilang tuh. Yes. Kampung hilang 4 kata Pak Muhalim ya. Itu kan harus dibangun tuh. Sekolah, rumah sakit terus dibangun. Makanya trauma. Itulah pertanyaan kenapa. Kemudian ini bukan pendapat saya, tapi kemudian apa yang kemudian disampaikan. Kalau tsunami percepatan kemarin itu dilakukan dan percepatan itu butuh kemudian bantuan asing itu kemudian disampaikan, disuarakan. Ya kalau menurut saya sih kalau memang dibutuhkan oke aja. Seperti itu, Mbak Shirley. Singkat saja. Ya. Betul seperti itu. Ya. Jadi Anda melihat percepatan yang bermasalah. Percepatan, ketepatan, kemasifan. Oke. Silakan. Cocok. Iya, solusinya apa? Nah kalau memang begitu kan begini sekarang kan kita mau ini kan seperti solusinya apa? Mas Aiman kan pengen maksa ke negara, udah dong buka bantuan asing. Ini logika yang kemudian disampaikan. Lah sekarang pemerintahnya masih bilang mampu, kok kita paksa-paksa supaya buka bantuan asing? Menurut Anda faktanya mampu? Kalau menurut saya kan mereka masih bilang mereka mampu. Ya udah. Saya nggak tanya mereka. Menurut Anda, kok Anda hati-hati banget sih ngomongnya? Nggak, menurut gue sih mampu. Mampu, oke. Nah ini oke. Gini. Oke. Indikatornya adalah listrik nyala di Banda Aceh sih udah. Banda Aceh. Banda Aceh kan nggak akan. Itu ya. Pak Bahlil jangan begitu lagi lah. Itu bukan cuma ngejelek-jelekin, ya semua tuh ngejelekin presiden tuh. Kamu saya kalau emang misalnya gini ya, gimana Pak Bahlil? Wah saya nggak tahu Pak, saya cek dulu di lapangan. Mendingan kayak gitu Pak, daripada langsung ngidup-ngidupin. Nih Mas Aiman ya, menurut saya pemerintah akan berteriak pada waktunya, pada saat dia bilang nggak mampu. Tapi kalau sekarang dia bilang mampu, mana mungkin nggak bilang nggak mampu? Lah makanya kan saya percaya dong. Masa kita mesti nggak percaya sama pemerintah? Dia bilang kan mampu, ya udah kita buktiin aja. Masa kita belum udah nggak percaya, gua nggak percaya lo mampu, kan nggak bisa begitu. Belum sudah tidak percaya. Silakan, Mbak Shirley. Ya. Kalau dari Shirley singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali nggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Itu benar, tapi nggak apple to apple. Oke, kan gini. Silakan. Nah. Nggak, kalau utang. Kalau ini bantuan ya apple to apple. Nggak apple to apple. Sekarang gini aja. Kan Mas Aiman nggak mau nanya. Saya nanya ke pemerintah. Sadam, mampu nggak? Mampu. Saya mau bilang gini Bang. Saya mau bilang gini. Yang pertama. Anda mau bagaimana indikator mampu itu terhadap korban bencana? Yang indikator mampu. Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat, karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh, itu total bantuan asing state to state, itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada
triliun. Ada 5 negara dan dari 1 United Nation. Oke. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Mas Adam, bukan itu yang ditanya Shirley. Yang ditanya Shirley, kan Mampu. Mas Adam bilang mampu. Iya, mampu. Shirley bilang, mau berapa lama Oke. deploy-nya? Ada percepatan. Enggak, silakan. Oke. Maaf. Ya, ada percepatan ya Bang, ada percepatan. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oke. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh. Nah, itu yang kemudian ketika Pak Presiden mengatakan bahwa kita mampu dan kita sanggup terkait pertama anggaran. Yang kedua, bagaimana distribusi logistik, bagaimana kemudian pangan, bagaimana kemudian distribusi dari Tentara Nasional Republik Indonesia, TNI, kemudian dari Polri itu jumlah yang kemudian alutsista yang diberikan Masif. itu masif sekali. Sebentar, silakan Mbak Shirley. Sebentar, nanti saya berikan. Silakan Mbak Shirley. Nanti saya berikan Mbak. Abis itu saya lagi ya. Ya. Kalau tadi Anda katakan saya harus fair juga ya. Ya. Anda menilai ada rasa ketidakmampuan. Anda bisa sebutkan di mana rasa ketidakmampuan itu? Fakta apa yang Anda bisa sebutkan? Kalau ditanya fakta, saya hanya bisa menjawab kondisi lapangan. Oke. Karena pertama sebagai rakyat, yang kedua adalah sebagai relawan yang hadir di lokasi. Sekiranya bisa tersambung dengan Mbak Ciki maka bisa dilaporkan. Maka tentu yang kita harapkan dari laporan barusan adalah kecepatan realisasi di lapangan. Itu saja Bang. Dan Anda menilai itu masih jauh dari harapan? Setidaknya sampai hari ini masih jauh dari harapan. Oke, saya. Oke. Ini pengalaman Mas Aiman. Oke. Memang skalanya Anda kayaknya harus di sini nih. Enggak, bukan ini saya cerita pengalaman aja. Ini saran ke pemerintah. Memang skalanya tidak sebesar Sumatera waktu gempa di Jogja. Ya. Saya pergi ke crisis center di Bantul hari H nih. Jadi happens pagi, saya dini hari udah di Bantul tuh. Itu kantor Bupati Bantul jadi crisis center, jadi media center juga. Jadi saya bawa bantuan nih. Mas Henry, kamu bawa bantuan apa? Saya bawa 10 tenda darurat untuk sekolah misalnya. Waktu itu gue bilang begitu tuh. Nah, dia tulis tuh, oke, 10 tenda darurat ini bisa nggak dipakai buat pengungsi dulu? Kamu pergi ke sini ya, pergi ke sini. Itu yang terjadi di Bantul waktu itu. Sama, waktu di Aceh juga begitu. Saya mau cari penerima beasiswa Sampurna Foundation waktu itu yang meninggal. Kemana saya ke crisis center? Saya lihat tuh korbannya. Oh, di sini titik ini. Itu yang menurut saya nggak tahu, Shirley, saya nggak di lapangan. Tapi menurut saya dengan adanya chaos yang hari ini terjadi sampai akhirnya Teddy Pras Kasat kemarin press conference itu karena tidak ada crisis center dan media centernya. Maka menurut saya hari ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah supaya konfirmasi Sadam bahwa pemerintah mampu itu dilihat oleh masyarakat. Dikomunikasikan. Satu Yes, kemudian terus betul. gini. Oke. Itu relawan-relawan yang ada di Aceh yang di titik-titik itu kumpulin deh di Aceh itu. Coba kalian udah pernah kemana? Itu dicatetin Jadi aja. sebenarnya Anda sendiri masih nggak yakin kalau pemerintah mampu apa enggak? Ini soal komunikasi ya? Enggak, saya sih yakin mampu kalau itu dilakukan. Yakin mampu, cuman komunikasi tidak dilakukan? Ya, kalau nggak ngerti gimana panggil saya. Oke. Saya bantuin. Izin Bang, boleh. Yakin mampu tapi masalahnya hanya komunikasi, Shirley. Komando, Iya. kalau ada hari ini yang sangat Bukan komunikasi, bukan sekadar komunikasi. kolaborasi, bentuknya adalah komando. Apa yang harus dilakukan oleh relawan? Iya. Relawan di sana banyak, orang-orang baik di sana banyak, perwakilan komunitas banyak yang ingin Tapi membantu. sporadis, mencar-mencar. Tapi akhirnya apa yang harus kita lakukan? Bukankah hadirnya pemerintah untuk mencatat apa yang bisa kita lakukan, menjahit hal-hal baik itu adalah tujuan dari Betul. Pak Prabowo? Maka dalam hal ini saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan. Komando menyatukan semua Yes. pemerintah, rakyat, relawan membantu dan kita mampu. Kita kembali saat lagi. Oke.